Oke, langsung aja dokter, aku mau nanya soal kesehatan gigi dulu deh. Boleh. Yang paling umum deh, karang gigi gitu. Itu berapa bulan sih kita harus rutin check up buat gigi? Oke, kalau untuk karang gigi sendiri itu 6 bulan sekali. 6 bulan 6 sekali. bulan sekali. Itu Minimal. karena ya minimal. Maksudnya gini, kalaupun ada atau enggaknya kita berasa, kita kan nggak tahu. Kadang-kadang karang giginya di sela-sela gigi gitu. Nah, seperti itu. Ya 6 bulan itu udah paling standar lah. Karena kenapa diwajibkan 6 bulan? Karena mungkin kedengarannya sepele ya. 6 bulan karang gigi itu sepele aja, mungkin kayak noda segala macam gitu kan. Tapi kalau kita bisa kasih tahu, itu dia kalau dibiarin lama-lama, pertama itu dia bisa gusi berdarah spontan. Mungkin ada keluhan teman-teman yang tiba-tiba nih gusinya nggak ada ngapa-ngapain berdarah, tapi tanpa rasa nyeri ya, nggak ada nyeri, tiba-tiba berdarah aja. Itu bisa kemungkinan karang gigi. Nah, kalau dibiarin lama-lama lagi gusinya bisa bengkak-bengkak kayak Gusi bengkak. nah, bengkak dan merah gitu. Nah, yang tahap paling parah itu kerusakan tulang. Jadi gigi kita itu kan ditahan oleh tulang sama jaringan lunak di luar. Nah, karang gigi itu sendiri kalau dia lama-kelamaan dibiarin, dia bisa ngerusak tulang ke dalam. Nah, kenapa banyak orang yang giginya bagus tapi tiba-tiba goyang giginya? Oh iya. Karena biasanya itu gara-gara karang gigi. Nah, karang gigi itu lama-lama dibiarin yang ngerusak tulang, kan di dalam karang gigi itu ada bakteri ya. Nah, itu yang menyebabkannya. Itu penyebabnya sebenarnya makanan yang terlalu menumpuk ya sebenarnya. Iya, benar. Jadi karang gigi itu nggak ada penyebab lain selain memang kurang bersih. Kurang Ya, bersih. benar. Enggak, karena sekarang lagi viral nih dok ya. Nggak tahu sekarang dokter gigi tuh pada suka banget di media sosial itu proses apa sih? Bersihin karang Bersihin gigi. itu Ya. satisfying banget Iya. loh. Itu Nadia termasuk suka nonton loh dok. Iya, benar. Itu kepuasan bagi kita pun kepuasan tersendiri sih kayaknya. Dokter gigi. Iya, kayaknya Gem gitu kayak ya. semakin banyak karang giginya nih semakin enak nih kayaknya. Jadi sekali dia keluar bersih itu ya enak gitu. Karena Nadia kan pernah juga lah pasti ya bersihin karang gigi itu nggak terlalu banyak, mungkin yang normal-normal lah gitu. Itu udah ngilu loh dokter. Itu yang sebanyak sampai membludak sampai tebel gitu. Oh, Gimana jadi ceritanya? ngilu itu sebenarnya bukan dari banyak karang giginya. Jadi gini, di gigi kita itu pertama bagiannya ada yang sensitif. Oh, oke. Nah, biasanya bagian di bawah gusi kita itu bagian yang paling sensitif buat gigi. Iya. Belum lagi lapisan-lapisan gigi berbeda-beda ketebalannya. Biasanya itu yang ngilu-ngilu berasa itu biasanya malah bagian-bagian depan. Nah, karena memang bagian depan itu nggak setebal jaringannya yang bagian belakang. Bagian belakang gigi gitu. Nah, ya bagian gigi bagian belakang. Oh. Jadi geraham Oh, segala enggak. macam. Itu kan biasa tebel-tebel tuh jaringannya. Nah, kalau bagian depan itu biasanya lebih sensitif. Nah, biasanya itu hal yang wajar sih membersihkan karang gigi itu ngilu. Iya. Nah, satu lagi faktornya juga dari tekanan dari yang dipakaikan si operator atau si dokternya gitu. Jadi untuk scaler itu sendiri, ultrasonik itu kan ada tekanan itu dari 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi kekuatannya semakin keras karang giginya dia bisa ngancurin. Tapi ya getarannya juga semakin bikin kita ngilu gitu. Karena seperti itu. ngelihat itu tuh, dokter pernah lihat juga nggak? Atau pernah nggak nanganin kasus karang gigi yang sampai di viral-viral gitu dok, yang Banyak tebel? sih, banyak sih. Terus enak nggak? Seru nggak dok? Seru. lebih seru kalau saya sih, lebih seru kerjain yang banyak kayak gitu. Jadi pas kita kerjain itu ya mungkin kalau kalau maksudnya kayak bau mulut segala macam ya mungkin udah dunia kita juga Iya, kali iya, ya iya. gitu. Jadi kalau kayak jadi jelas nih perubahannya giginya seperti ini yang Iya, kebersih satisfying. gitu. Tapi dok, beberapa karang gigi misalnya nih, ada mungkin orang yang abai, terutama mungkin yang dia perokok, terus mungkin dia jarang sikat gigi malam, mungkin itu kan pasti faktor juga yang membuat Benar. itu semakin tebal gitu. Nah, ada beberapa video yang mungkin Nadia pernah ngeliat di video-video itu, dia sampai membuat giginya itu kan berongga. Iya. Karena dia terisi sama karang gigi itu ternyata dok. Itu gimana nanti perbaikannya dok? Nah, jadi rongga itu sendiri itu pertama bisa jadi tekanan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat struktur anatomis tulang dan gigi itu, dia sebenarnya memang ada rongga. Iya. Nah, rongga tersebut biasanya ketutupan sama gusi. Jadi gusi kita yang nutupin. Nah, bagian itu yang biasanya ketekan sama karang gigi, itu kalau memang dia tulangnya masih bagus, jaringannya masih bagus, itu kan berarti setelah kita bersihkan dia ada rongga tuh. Iya. Itu dia bakal nutup sendiri. Nanti istilahnya gusinya bakal sembuh sendiri. Tapi kalau memang saya bilang tadi yang kayak sampai kerusakan tulang, nah itu dia nggak bakal sembuh sendiri dia. Jadi harus, kalau misalnya memang pengen lebih lanjut lagi, berarti ada next treatmentnya gitu. Itu maksud dokter yang space gigi itu maksudnya ini gigi biasanya ada bolongan di Iya, itu benar. itu maksud dokter. Iya, benar. Tapi kayaknya pernah dia ngeliat nih dok ya, ini kalau nggak salah nih, dia nih oke, ini giginya berongga nih gara-gara bolong di
mengelilingi gigi gitu. Oke, berarti di gigi satu giginya nih. Ini satu gigi nih. Ah. Terus di sini kan bolong, itu wajar benar, ya. benar. Nah, kalau di sebelah sini ada yang bolong gimana, Dok? Jadi kasusnya itu memang dia giginya bener-bener space-nya yang berongga banget gitu. Oh, oke, ngerti. Kemungkinan kalau memang antar giginya ada space dan jauh, itu biasanya udah kehilangan gigi. Oh, jadi memang gusi udah menyatu atau gimana, Dok? Bukan. Jadi kan kalau kita kehilangan gigi, misalnya nih gigi kita ada yang pernah dicabut. Oke. Kan gusinya menutup lagi dia nanti. Lama kelamaan kan gusi bakal nutup. Nah, space itu ya mungkin Mbak maksud. Iya, Kalau iya, yang iya, terlalu iya. jauh ya, Iya, benar. itu. Seperti itu. Itu gimana cara ngobatinya, Dok? Kalau space yang kosong seperti itu kan harus gigi palsu. Itu caranya implan. Banyak. Kalau Banyak lagi ya kan? intinya gigi palsu. Implan itu termasuk gigi palsu. Tergantung memilih yang mana. Benar, tergantung indikasi sama pasiennya maunya yang mana gitu. Nggak semua juga yang pasien bisa diimplan. Oh gitu. Dan nggak kalau biasanya untuk gigi palsu yang lepasan, gigi yang bisa dibuka pasang itu rata-rata hampir semua pasien itu bisa. Tapi kalau kayak gigi palsu yang cekat itu maksudnya ada dental bridge, ada implan. Nah, itu kita harus lihat kondisi si pasiennya sendiri. Memungkinkan nggak dipakaikan seperti itu. Kalau bridge itu berarti kan jembatan tuh Iya, namanya. benar. Itu menyatukan gigi satu dengan gigi yang lain, Iya. terus tengahnya tuh gigi gitu. Benar. Itu juga dilihat ya, Dok, kayak kekuatan gigi yang kiri dan kanan Iya, mungkin. benar. Oh, gitu. Jadi gigi yang menahan dia itu harus benar-benar kuat nih. Oh, ideal. Jangan sampai gigi yang nahan ini juga goyang. Gitu. Jadi ada kan kalau misalnya dia kosong, depannya goyang, belakangnya goyang, itu nggak bisa dipakaikan bridge. bridge. Ya. Jadi lain itunya opsi lainnya. Kalau seperti itu ya dicek lagi. Kalau misalnya bisa dipakaikan implan, dipakaikan implan. Tapi kalau nggak, minimal untuk gigi palsu itu ya lepasan yang bisa dibuka pasang. Gitu. Yang mungkin udah kebanyakan sih rata-rata masyarakat sekarang pakai gigi palsu yang buka pasang gitu. Itu oke. Berbicara tentang gigi palsu sampai kecepatan. Kalau misalnya nih banyak mungkin orang yang malu, Dok, berbicara tentang gigi palsu, berarti kan kayaknya aduh gue tua banget nih. Apakah sekarang dokter itu kayak melihat banyak kok anak muda mungkin yang mengalami mungkin ya gigi yang rusak, jadinya mungkin keropos harus dicabut, jadinya memang dia harus pakai gigi palsu. Itu apakah dokter menyarankan untuk anak muda memakai gigi palsu seperti mungkin orang tua gitu, Dok? Oke, jadi salah satu kenapa gigi palsu yang buka pasang itu ditinggalin atau ya itu kembali karena masyarakat berpikir gigi palsu yang itu image-nya orang tua. Tapi sebenarnya itu kembali ke pilihan si pasiennya dengan keterangan dari dokternya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai operator itu misalnya nih giginya masih ada, tapi udah hancur. Apakah gigi tersebut itu masih bisa dipertahankan apa enggak? Nah, jangan dicabut dulu. Kalau masih bisa dipertahankan, lebih bagus kita pertahankan. Ya kalau menurut saya sih sebagus-bagusnya gigi palsu itu nggak bakal seenak gigi asli. Nah, itu dia kita lihat, oh ini jaringan pendukungnya masih oke nih, kiri kanannya masih oke dan si pasiennya oke. Ya udah mending kita pertahankan giginya. Kalau misalnya kita lihat hancurnya gimana. Itu kan pasti yang kita kelihatan itu kan yang hancurnya bagian mahkota ya. Yeah. Nah, gigi itu kan ada mahkota, ada bagian akar. Nah, akar itu yang di dalam tulang. Nah, kalau yang di bagian mahkota hancur, ini masih oke ya, ditambal apa enggak? Atau kalau minimal nggak bisa ditambal, masih bisa di crown apa enggak gitu. Crown itu kan yang gigi sarung. Nah, itu dia. Jadi kalau memang benar-benar nggak bisa dipertahankan, ya udah berarti kita cabut. Nah, kita kasih pilihan lagi nih, harus pakai gigi palsu. Nah, gigi palsunya yang buka lepasan kah, apa yang cekat? Nah, itu banyak lagi tuh. Jadi memang banyak pilihan untuk mungkin menutupi gigi yang bukan bolong ya, Dok? Apa sih? Ompong gitu ya. Nah, tapi ini mau menyinggung aja nih soal tadi dokter bilang banyak pilihan. Itu berarti tergantung juga budget nggak sih, Dok? Benar. Kita nggak bisa istilahnya kita bisa mengkesampingkan itu. Iya, betul. Gitu. Karena kan kalau bisa dibilang ya tadi benar, nggak mungkin lebih enak gigi yang cabut dibandingkan gigi yang udah stay banget di mulut kita gitu, dokter. Berarti memang kalau dibilang tuh kalau zaman sekarang anak-anak muda pasti rata-rata lebih milih implan ya atau enggak? Kalau implan sih masih oke. Kalau kita ngomong implan itu untuk masyarakat itu sebenarnya ada dua yang menurut saya selama berpraktik itu menjadi halangan. Yang pertama ya kembali, jadi kan saya bilang tadi implan ini golden standardnya gigi palsu. Jadi ya mungkin kalau kita ngomong budget ini yang paling high, paling mahal. Ya, yang kedua dalam waktu yang kita butuhkan untuk perawatannya. Untuk implan itu sendiri itu kita bisa butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk satu gigi selesai.
Perawatannya. Ya, jadi misalnya nih untuk tindakannya implan itu kan ada beberapa step ya. Yang penting kita, yang pasti yang pertama kita tanam dulu tuh si implannya ke giginya. Iya, iya. Otomatis si implan itu dia harus cekat di dalam tulangnya. Nah, menunggu itu sekitar beberapa bulan. Baru bisa dipasangkan. Baru ya? dipasangkan mahkotanya seperti itu. Nah, rata-rata si pasien kenapa nggak mau ke situ? Pertama itu gigi depan. Jadi nggak sabar nih pengen Oh, punya iya, gigi iya. palsu. Sebenarnya ada lagi tuh solusinya. Kalau memang pengen implan, tapi untuk sementara ada giginya, itu ada lagi. Dan untuk gigi belakang nggak kelihatan sih. Iya, Ya udahlah iya. seperti itu. Oh, jadi memang implan paling mahal. Kalau bisa dibilang dokter urutannya nih, yang paling mahal tuh sebenarnya apa? Implan. Implan. Lalu bridge tadi, bridge atau Bridge. crown. Kalau Oh. crown itu bukan untuk kehilangan gigi ya, tapi itu memang masih giginya masih ada. Berarti bridge. Bridge. Nah, setelah itu baru yang lepas pasang. Lepas pasang. Iyalah dari namanya udah jelas. Benar. Dokter. Oke, itu sekilas atau mungkin agak banyak juga sebenarnya ilmu yang kita dapat tentang mungkin mengatasi atau menutupi ya, Dok. Ya, Dan mungkin benar. apalagi menggantikan menutupi, si fungsi gigi yang Iya, si gigi yang ompong. udah hancur Iya, gitu, ompong ompong. hancur gitu.